Soekarno adalah Presiden pertama Republik Indonesia. Sikap-sikap akuntabilitas yang dimiliki Insinyur Soekarno adalah mempunyai jiwa kepemimpinan yang tinggi. Sifat kepemimpinan yang dimiliki Soekarno diantaranya adalah ketegasan, kebijaksanaan, adil, penuh percaya diri, dan penuh daya tarik. Sehingga pada masa menjadi Presiden pertama Republik Indonesia, beliau disegani oleh banyak orang dan bisa diandalkan oleh masyarakat Indonesia. Akuntabilitas sering disamakan dengan responsibilitas, namun dalam konsepnya kedua hal tersebut sangatlah berbeda. Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Akuntabilitas merujuk pada kelompok, individu, ataupun institusi dalam tanggung jawabnya untuk memenuhi amanah. Presiden Insinyur Soekarno sebagai Bapak Proklamator dan Presiden pertama Republik Indonesia sangatlah memiliki sifat akuntabilitas. Soekarno bukan hanya politikus hebat, bapak pendiri bangsa atau pejuang yang gigih dan mantan presiden. Semasa hidupnya, Soekarno aktif dalam pergulatan pemikiran. Soekarno mewariskan pemikiran-pemikiran besar yang berguna bagi bangsa ini hingga sekarang. Soekarno memiliki tesis kemerdekaan Indonesia yang hanya dapat dicapai dengan cara revolusi. Dan revolusi akan berhasil jika ditopang oleh nasionalisme. Maka, kemerdekaan tanpa nasionalisme tidaklah mungkin. Demikian juga sebaliknya. Insinyur Soekarno adalah Bapak Proklamator bangsa. Dengan semangat nasionalisme yang berani dan rela berkorban, sehingga bisa memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bung Karno pernah berpesan, jas merah, jangan sesekali melupakan sejarah. Pesan tersebut diharapkan bisa meningkatkan rasa nasionalisme. Etika publik adalah suatu refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, suatu perilaku, tindakan, dan keputusan yang mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab publik. Sebagai pemimpin bangsa, Insinyur Soekarno adalah tokoh yang menjunjung tinggi etika publik, yang beliau wujudkan dalam pengamalan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-harinya. Kita tahu bahwa Insinyur Soekarno adalah sosok yang taat beribadah. Itu adalah salah satu wujud pengamalan sila pertama Pancasila. Membantu bangsa Indonesia terlepas dari negara jajahan untuk mewujudkan negara yang adil dan beradab. Selanjutnya, Insinyur Soekarno adalah sosok tokoh cinta tanah air dan bangsa yang pastinya seluruh masyarakat Indonesia sudah tahu kebenarannya, rela berkorban dan pantang menyerah demi kemerdekaan bangsa. Selalu mengedepankan musyawarah dalam mengambil semua keputusan untuk mencapai mufakat, menjunjung tinggi semangat kenegaraan yang dibuktikan oleh beliau melalui pidato-pidato kerasnya untuk selalu gotong royong membangun bangsa. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang komitmen mutu dari Insinyur Soekarno selaku presiden pertama kita. Beliau selalu mengeluarkan ide-ide kreatif dan inovatif untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia ya tentunya. Serta beliau juga yang mencetuskan Pancasila yang sampai saat ini menjadi pedoman bangsa Indonesia. Serta beliau juga pula lah yang mendirikan PPKI sebagai organisasi yang memerdekakan bangsa Indonesia. Inilah nilai komitmen mutu dari beliau. Semoga bisa diambil nilai-nilainya sebagai kita calon CASN. Terima kasih. Berikut adalah semangat dan komitmen mutu dari Insinyur Soekarno. Yang pertama, memiliki sifat nasionalisme dan patriotisme yang sangat tinggi. Yang kedua, memiliki nilai-nilai keislaman dan dunia berpolitiknya demi kemaslahatan bangsa Indonesia. Yang ketiga, memiliki idealisme perjuangan yang sangat kental dan sangat tinggi. Yang keempat, memiliki jiwa yang menggelora untuk mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia. Yang kelima, tegas dalam menolak setiap iming-iming bangsa asing. Korupsi kian nampak pasca Indonesia keluar dari krisis keamanan. Pada tahun 1950-an, Presiden Soekarno mulai melakukan konsolidasi politik. Seiring munculnya bentuk kekuasaan politik, penyalahgunaan kekuasaan pun mulai menampakkan dirinya. Komitmen politik anti korupsi Presiden Soekarno
Terlihat dari beberapa pidato yang dilontarkan Presiden Soekarno dan kebijakan-kebijakan yang diambil, Presiden Soekarno menganggap korupsi sebagai salah satu penghalang tercapainya tujuan-tujuan revolusi. Pada masa Presiden Soekarno, upaya pemberantasan korupsi telah dimulai dengan membentuk sejumlah lembaga, yakni pertama, Panitia Retoring Aparatur Negara atau PARAN, kedua, Operasi Budi, dan ketiga, Komando Retoring Revolusi atau Kontrar. Di era Orde Lama, kebijakan anti korupsi diluncurkan di akhir tahun 1950-an melalui Undang-Undang Keadaan Bahaya, dibentuk Panitia Retoring atau PARAN yang terdiri dari 1 ketua dan 2 anggota. Pada tahun 1963, Presiden Soekarno menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 275 Tahun 1963 sebagai landasan pembentukan Lembaga Operasi Budi. Dan Operasi Budi dibubarkan dan diganti dengan lembaga baru, yakni Komando Tertinggi Retoring Aparat Revolusi atau Kontrar.